Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Randus Ida Rusdiana MPD sebagai dosen pada mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dengan NPM 3062256126. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis terkait video yang telah saya tonton yang berjudul Sayap Kecil Garuda dan Kisah Pejuang Pendidikan di Desa Alor. Video yang pertama menceritakan seorang anak SMP yang bernama Pulung. Pulung mempunyai kelemahan daya ingat sehingga sulit sekali untuk menghafalkan Pancasila dan makna lambangnya. Karena itu, akhirnya menjadi sebuah masalah yang besar kala Pulung yang bersekolah di SMP favorit itu diliput oleh sebuah televisi. Pulung juga sering diledek oleh teman-temannya karena tidak hafal Pancasila. Padahal Pulung sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menghafalkan Pancasila. Namun sulit bagi dia untuk menghafalkan dan mengingat Pancasila beserta lambangnya. Padahal Pulung yang tinggal bersama kakeknya yang sering dipanggil Abah itu adalah anak yang baik dan selalu mengamalkan Pancasila dalam kesehariannya. Tidak pernah lupa mengaji, selalu menolong orang lain beserta teman-temannya. Dari film Sayap Kecil Garuda memberikan pelajaran bahwa Pancasila yang menjadi landasan atau pandangan hidup kita itu tidak hanya sebagai atau sekedar slogan yang hanya dihafalkan, namun juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dimulai saat di bangku sekolah dasar, namun alangkah lebih baiknya dilakukan sejak dini, bahkan sangat tepat karena anak usia dini yang masih berada di usia emas juga akan lebih tertanam dalam hati dan benaknya akan lebih baik. Anak usia dini yang masih dalam tahap usia emas juga akan sangat mudah menangkap serta melakukan suatu hal. Oleh karena itu, wajib untuk setiap orang tua mengenalkan nilai Pancasila dalam keseharian anaknya sejak dini, yaitu seperti rutin mengajak beribadah, berkunjung ke rumah keluarga, mengajak teman bermain tanpa membedakan solidaritas sosial. Lalu seperti mengajarkan anak itu tentang kebersamaan, berbagi sesama teman, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Video yang kedua menceritakan kisah pejuang pendidikan yang bernama Vera Ertiana yang berusia 26 tahun. Sejak Mei 2015, ia menjadi guru garis depan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program pemerintahan pemerataan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang tertinggal. Sarana dan prasarana yang tidak memadai bahkan tidak ada membuat anak-anak di Desa Padang Panjang sulit untuk bersekolah. Bahkan kebutuhan listrik pun mereka tidak ada. Dan apabila mereka bersekolah juga tidak menggunakan seragam, berbeda dengan anak-anak yang di kota. Hal itu seperti yang dikisahkan pada film Danias
yang ditunjukkan kepada anak-anak Padang Panjang untuk mereka bersemangat sekolah. Vera Ertiana berharap agar anak-anak di Padang Panjang itu cinta sekolah, suka sekolah, semangat sekolah, dan yang paling penting mereka bisa membaca, menulis, menghitung, serta Vera Ertiana menanamkan sikap cinta tanah air. Di waktu-waktu tertentu, Vera Ertiana turun ke kota bersama suaminya yang bernama Fauji, yang mana ia juga menjadi guru garis depan di desa Padang Panjang. Saat ke kota, mereka berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari selama 2 minggu. Jarak yang ditempuh dari desa ke pasar itu sekitar 60 km. Karena di desa yang tempat mereka tinggali itu tidak ada pasar, jadi mereka harus turun ke kota dulu untuk mencari bahan-bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka harus melewati gunung, lembah, juga karena itulah membuat desa Padang Panjang itu jauh dari kata kemajuan. Di sana Vera Ertiana bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi, mengabdi dengan sepenuh hati untuk kemajuan dan perkembangan di daerahnya. Pak Mades, mantan kepala desa Padang Panjang, sejak 2004 lalu ia mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak di desa Padang Panjang. Pak Mades berharap agar anak-anak sebagai generasi penerus tidak merasakan atau merasakan kesulitan yang mereka alami saat itu. Pesan moral yang dapat diambil dari film kisah pejuang pendidikan di desa Alor adalah semangat untuk bersekolah, walaupun sekolah yang dituju itu tidak, yang mungkin bisa dibilang itu tidak, bangunannya itu terbilang masih tidak layak untuk dijadikan sekolah, serta fasilitas yang belum memadai, tetapi mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu serta cinta tanah air. Beberapa contohnya itu seperti rajin membaca, lalu rajin berlatih, baik itu akademik maupun non-akademik, memanfaatkan waktu luang untuk belajar agar terwujudnya generasi yang lebih maju dan berkembang, terutama bagi anak-anak di desa terpencil, agar mereka dapat bersaing dengan anak-anak yang berada di kota. Menjaga dan merawat budaya agar dapat membantu melestarikan budaya yang sudah turun-temurun, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Dari kedua film tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghargai orang lain, tidak boleh merendahkan hanya karena satu kekurangan, karena setiap manusia memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus bisa menghargai hal tersebut. Dan juga kita harus semangat dalam menuntut ilmu dalam keadaan serta situasi apapun, seperti anak-anak di desa Padang Panjang yang tidak pernah putus asa serta selalu semangat dalam belajar, meski mereka belajar dengan sarana dan prasarana seadanya. Namun itu tidak membuat mereka putus asa dalam belajar dan mengejar cita-cita. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.